Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Angelia, NIM 860217 dari Prodi RPL PG PAUD. Di sini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan untuk memenuhi tugas 2 filsafat ilmu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi arah perkembangan pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak hanya fokus pada hafalan, nilai, dan ijazah, tetapi juga memperhatikan cara berpikir, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam kenyataannya, masih banyak pendidikan yang terlalu berorientasi pada hasil akademik. Siswa dituntut mendapatkan nilai tinggi, tetapi belum tentu memahami makna nilai yang dipelajari. Karena itu, filsafat ilmu hadir untuk mengkritisi apakah pendidikan benar-benar membentuk manusia yang berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga keilmiahan pendidikan. Artinya, setiap metode pembelajaran, kurikulum, dan kebijakan pendidikan harus memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pendidikan tidak berjalan hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan pemikiran yang rasional dan ilmiah. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan membantu perkembangan filsafat ilmu ketika peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berpikir kritis. Maka akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya menjadi tempat menerima ilmu, tetapi juga tempat menguji dan memperbaiki ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar memahami masalah kehidupan dan mencari solusi secara logis. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini juga menghadirkan tantangan. Teknologi membuat informasi sangat mudah diperoleh, tetapi tidak semua informasi memiliki nilai kebenaran. Karena itu, pendidikan harus mampu membimbing peserta didik agar bijak menggunakan ilmu dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling mendukung. Filsafat ilmu memberi dasar berpikir bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat berkembangnya filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah masalah pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu membahas hakikat atau tujuan pendidikan. Misalnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah hanya untuk mencari pekerjaan atau untuk membentuk manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab? Pertanyaan ini penting karena tujuan pendidikan menentukan arah pembelajaran. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran dan cara guru menyampaikan ilmu. Jika pembelajaran hanya ceramah atau satu arah, siswa menjadi pasif. Karena itu, pendidikan modern mulai menggunakan diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif berpikir.
Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi membahas manfaat dan nilai ilmu pengetahuan. Ilmu seharusnya digunakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk merugikan orang lain. Dalam pendidikan, siswa perlu diajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam menggunakan ilmu dan teknologi. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Contoh, penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dari kurikulum Merdeka. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga perkembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, guru mulai menggunakan metode diskusi, presentasi, dan project-based learning agar siswa lebih aktif mencari pengetahuan sendiri. Dalam proses pembelajaran, guru juga tidak hanya menjadi pemberi informasi, tetapi menjadi fasilitator yang membawa siswa berpikir dan memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu benar-benar diterapkan dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Dari pembahasan tersebut, saya menyadari bahwa pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan manusia yang pintar secara akademik. Pendidikan juga harus membentuk manusia yang memiliki moral, kemampuan berpikir, kritis, dan kepedulian sosial. Filsafat ilmu membantu pendidikan tetap memiliki arah, nilai, dan tujuan yang jelas. Sedangkan pendidikan menjadi sarana berkembangnya ilmu pengetahuan agar lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Sekian dari saya, terima kasih.